Dan sebetulnya dari ketiga jenis unggas yaitu ayam kampung, bebek, dan entok itu sebetulnya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi pada faktanya sampai kepada saat ini kenapa masih banyak atau justru malah semakin banyak orang untuk meminati membuka usaha peternakan ayam kampung skala rumahan. Tentu saja bukan tanpa alasan teman-teman dan sahabat semua, karena peternak ayam kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Dari ribuan pecinta ternak unggas, saya yakin 100% mereka memiliki atau punya pandangan sendiri-sendiri atau pandangan masing-masing untuk memilih jenis unggas mana yang harus diternak. Tidak ubahnya saya teman-teman dan sahabat semua. Kenapa saya lebih memilih untuk membuka usaha peternakan ayam kampung skala rumahan daripada memilih usaha bebek misalnya? Bukan tanpa alasan teman-teman dan sahabat semua. Dan menurut saya teman-teman dan sahabat semua, ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapat dari ketika kita memilih untuk beternak ayam kampung. Walaupun sebetulnya jika kita kaji antara perawatan yang kita lakukan pada bebek dan entok itu sebetulnya hampir sama dengan kita merawat ayam kampung teman-teman. Jadi boleh dikatakan untuk masalah pakan dan perawatan itu 11-12. Nah tetapi menurut pandangan saya teman-teman dan sahabat semua, ada satu hal yang paling menarik dan sangat prioritas menurut saya, dan ini menentukan berkesinambungannya usaha ternak kita teman-teman, yaitu dari pangsa pasar teman-teman dan sahabat semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita sebagai seorang peternak ayam kampung harus bangga, harus merasa senang. Kenapa? Karena sampai kepada saat ini bukan semakin sedikit peminat dari daging ayam kampung, tetapi justru malah sebaliknya, semakin banyak dari masyarakat yang meminati daging ayam kampung teman-teman. Inilah yang membuat kenapa ayam kampung ini memiliki urutan teratas dalam serapan pangsa pasar teman-teman dan sahabat semua, jika dibandingkan dengan bebek dan entok. Itu menurut saya, meskipun pada dasarnya saya juga beternak entok teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf, ini sekalian iklan ya teman-teman ya, supaya tidak sepaneng. Silakan teman-teman jika memang mau belajar untuk beternak entok, silakan kunjungi channel saya, yaitu di channel Ruski Bikatra. Di sana kita akan membahas bagaimana cara kita beternak entok. Baik, iklannya cukup dan kita akan lanjut ke tema teman-teman. Meskipun banyak juga yang bilang bahwa ayam kampung pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat ya. Itu betul teman-teman jika dibandingkan dengan ayam broiler ataupun ayam pedaging teman-teman. Tetapi sebetulnya sama saja. Ayam pedaging katakanlah bisa 1 bulan panen dengan bobot mungkin 1,2-1,3 kilogram. Nah tetapi untuk ayam kampung nggak mungkin 1 bulan itu bisa panen dengan pencapaian bobot yang 1,2 atau 1,3 kilogram teman-teman ya. Tetapi yang perlu teman-teman pahami adalah dari sisi harga ya. Meskipun ayam kampung minimal kita dalam 2 bulan baru bisa mencapai 1 kilogram atau paling keras itu 1,1 kilogram. Tetapi untuk harga 1 kilogram ayam kampung itu bisa menginjak Rp50.000. Sedangkan untuk ayam broiler atau katakanlah ayam pedaging itu di bawah Rp25.000. Atau lebih realnya untuk kondisi saat ini ayam pedaging itu di sini harga eceran hanya sekitar Rp25.000 ya teman-teman per kilogram. Sedangkan untuk ayam kampung itu bisa Rp45.000 per kilogram.
Jadi boleh dikatakan separuhnya sendiri teman-teman ya. Jadi setelah kita kalkulasi teman-teman dan sahabat semua, sebetulnya lebih menguntungkan ternak ayam kampung. Selain perawatannya yang tidak seribet beternak ayam pedaging atau broiler, ayam kampung ini dari segi pakan juga sangat mudah karena kita tidak hanya mengandalkan pakan dari pabrikan teman-teman. Tetapi banyak sekali pakan alternatif di luar pakan pabrikan yang bisa kita berikan pada ternak ayam kampung kita. Dengan begitu teman-teman dan sahabat semua, secara otomatis untuk masalah biaya pengeluaran pakan jelas akan lebih rendah daripada ketika kita beternak ayam broiler ataupun ayam pedaging teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, untuk beternak ayam pedaging itu memang harus menggunakan pakan mutrak dari pabrikan. Jadi kalau diseling dengan pakan alternatif, maka kualitas pertumbuhan daripada ayam pedaging itu sendiri menjadi tidak maksimal teman-teman. Nah kemudian bagaimana jika ayam kampung ini kita bandingkan dengan entok misalnya, jenis unggas yang sama-sama memiliki perawatan yang 11-12 teman-teman. Kalau ayam kampung ini dibandingkan dengan entok ya teman-teman, secara pertumbuhan terus terang saja ayam kampung pasti kalah. Kenapa? Karena untuk usia 1 bulan entok dengan kita menggunakan pakan murni atau full dari pabrikan, kita bisa mencapai bobot 1 kg. Itu yang sudah saya lakukan. Tetapi untuk ayam kampung usia 1 bulan jelas, meskipun sama-sama menggunakan jenis pakan dari pabrikan full, kita tetap tidak bisa mencapai 1 kg di usianya yang baru 1 bulan teman-teman. Nah dari sinilah kemudian ada kelebihan daripada ketika kita beternak entok. Nah tetapi kelemahannya di mana? Kelemahannya ada pada pemasaran teman-teman. Jadi memasarkan entok dengan memasarkan ayam kampung itu jauh lebih mudah memasarkan ayam kampung. Jadi jika teman-teman masih kurang percaya bahwa peminat daging ayam kampung itu jauh lebih banyak daripada daging entok, teman-teman boleh tes di wilayah teman-teman atau boleh di kampung teman-teman sendiri ya terdekat. Katakanlah dalam satu RT di wilayah teman-teman itu ada sekitar 50 masyarakat ya. Dan silakan teman-teman survei dari 50 kakak berapa yang meminati daging entok dan berapa yang meminati daging ayam kampung. Pasti saya jamin lebih banyak peminat daging ayam kampung daripada untuk memilih daging entok. Itu faktanya begitu teman-teman. Nah disitulah kemudian yang memudahkan kita untuk memasarkan hasil ternak ayam kampung. Karena peminatnya sangat luar biasa banyak. Itulah kalimat sederhananya teman-teman. Nah kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ketika kita beternak entok itu kondisi kandang lebih jorok, apalagi ketika kita beternak di lokasi yang sempit atau terbatas ya teman-teman. Nah jadi berbeda halnya dengan ternak ayam kampung. Jadi karena pakan ayam kampung itu jauh lebih cenderung kepada pakan kering ya, berbeda halnya dengan entok. Entok selalu suka sekali dengan pakan basah, maka itulah yang menyebabkan kenapa beternak entok itu sedikit lebih jorok teman-teman. Nah tetapi jangan terus kemudian kelemahan-kelemahan dari entok saja yang kita kaji, tetapi kelebihannya juga ada ya. Dari sisi mana? Tingkat kekebalan tubuh. Tingkat kekebalan tubuh ayam dengan entok itu jauh lebih kuat entok. Nah kemudian jika ada yang bertanya, saya itu tahu dari mana? Saya tahu ya karena saya memang berkecimpung di dunia peternakan ayam dan entok. Dua-duanya saya ternak teman-teman. Dan saya pernah mengalami masuk virus di kandang ayam dan kandang entok teman-teman. Nah yang menjadi pembeda adalah sama-sama terserang virus dengan virus yang sama, tetapi begitu virus itu menyerang ayam, ayam itu langsung kejet-kejet dan pada akhirnya mati. Tetapi begitu virus itu masuk ke kandang entok, entok itu masih bisa bertahan. Itu yang pernah saya alami teman-teman. Makanya saya katakan bahwa tingkat kekebalan tubuh daripada entok itu lebih kebal daripada ayam kampung. Itulah kelebihannya teman-teman dan sobat semua. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan sekali lagi video ini adalah video yang bermanfaat serta bisa menginspirasi, khususnya adalah untuk peternak pemula di rumah.
Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.